Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian,
kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan baik, terlebih diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian, penyembahan kita, pengagungan kita hanya bagi-Nya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat mujizat-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami umat-umat-Mu datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan kami. Hanya Kaulah Allah kami yang hidup, yang layak kami puji dan kami sembah. Haleluya, haleluya. Biarlah yang terbaik kami mau berikan untuk-Mu Bapa. Segenap hidup kami, roh, tubuh, jiwa, raga ini ya Bapa, kami persembahkan sebagai korban syukur yang hidup.
Terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Hidup kita hanya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang berkehendak apapun itu. Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Ku yakin
ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami diangkat, kami dipulihkan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Yes, Tuhan itu sungguh baik. Nyatakan mujizat buat kita semua. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, katakan, Tuhan itu kekuatan dan mazmur. Naikkan pujian ini, lambaikan tangan, tepuk tangan. Tuhan itu gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dia yang aku percaya. Kita semua percaya akan mujizatnya. Haleluya. Yes. Tuhanlah kekuatan emasku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun menyerah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan dengan iman, kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita semua. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi beranjak, namun setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar selalu ada bagi anak-anak yang percaya. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di tahta suci-Mu Tuhan, kami umat-Mu datang menyembah-Mu, menaikkan pujian, mazmur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah kami, Raja yang Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah
salawat syukur kami naikkan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari saudara semua kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur, kami boleh beribadah online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati bangsa kami, bangsa yang besar ini ya Bapa. Bukan suatu kebetulan kami tinggal di Indonesia ya Bapa, tapi Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, Badan Konstitusional, Mahkamah Agung, TNI, Polri, Tuhan Yesus, sampai ke jajaran yang terbawah ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa mereka semua ya Tuhan. Engkau pimpin mereka ya Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan ini takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa memecah belah, pemberontak, demonstran, korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, free sex Tuhan, okutisme ya Bapak. Kami ikat, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan roh damai sejahtera dan sukacita atas bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapak untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan. Engkau memberkati juga Ibu Hermin, anak-anak cucu dan menantunya. Engkau berkati keluarga besar ini ya Bapak. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Dan juga roh yang menyala-nyala ya Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapak. Engkau sertai ya Tuhan. Keluar masuknya Engkau yang menyertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keempat wakil ya Tuhan. Biarlah keempat wakil dan gembala kami, Pak Niko, bersatu hati di dalam mengembalakan jemaat-jemaat GBI Gatot Subroto di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati keempat wakil beserta keluarga besarnya dengan kesehatan dan kekuatan. Kau juga menyertai mereka ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, Pak Hendro Basuki, beserta Ibu Ivang, anak cucu dan menantunya. Bapak, berkati keluarga ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga mencurahkan damai sejahtera dan sukacita. Dan juga malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai keluarga ini ya Bapak. Kemanapun Pak Hendro melayani, dalam bentuk apapun Tuhan, Engkau mengurapinya, Engkau menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ivang. Engkau berikan kesehatan ya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ya Bapak. Kesembuhan yang sempurna ya Bapak. Bilur-bilur-Mu kami percaya Tuhan telah menyembuhkan ya Bapak. Terima kasih di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan Bu Ivang ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bu Rosa, dan keluarga besarnya, anak cucu menantu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga ini ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sempurna ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan segala usahanya ya Bapa, segala pekerjaannya, apapun yang dilakukannya ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu ya Tuhan, GBI Pos Ngumben. Kau berikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Kau berkati kami berlimpah-limpah ya Bapa. Engkau menyertai kami. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Kau memberkati keluarganya ya Tuhan, Kau memberkati pekerjaannya, pendidikannya, Kau memberkati segala usahanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pengerja-Mu ya Tuhan, GB Pos Mumbeng. Walaupun kami terbatas melayani Engkau ya Bapa, Kau berkati kami semua ya Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kami kekuatan Tuhan, roh yang menyala-nyala dalam melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kami melayani Engkau dengan setulus hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Berikan hikmat ya Tuhan. Biarlah firman yang akan dibawakan itu berasal daripada-Mu ya Bapa, dan kami boleh ditegur, dinasihati, dibangkitkan iman kami Tuhan melalui firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, semuanya yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Saya percaya semua saudara-saudara, baik yang di rumah maupun di mana saja, semua dalam keadaan yang baik, sehat. Itulah yang terutama di dalam kehidupan kita. Sehat. Amin. Puji Tuhan. Saudara, memang keadaan saat ini kurang begitu baik ya. Orang pada ketakutan semua. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita biasa sajalah, percayakan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kita juga tidak boleh mencobain Tuhan. Kita tetap pakai prokes ya. Itu yang Tuhan artinya sudah tentukan, yaitu kita harus selalu pakai masker. Kita juga harus jangan pergi kemana-mana kalau nggak perlu, ya. Jangan gerombol, ya. Oleh karena itu sampai saat ini gereja seperti dulu belum dibuka, ya. Maklum, semua ini boleh terjadi atas izin Tuhan. Jadi kita bersyukur aja. Ya, dalam keadaan yang seperti ini tetap bersyukur ya. Saat ini memang begitulah yang terjadi, makanya kita juga harus waspada saja. Bersama Yesus kita bisa laluin semua ini. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Markus 5, perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca mulai dulu ayat 21 sampai 24. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya, saudara, memang Tuhan Yesus itu waktu dia masih di dunia, di dalam pelayanannya, kemanapun dia pergi, itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kita pergi. Sebelum pandemi, kami ya pergi kemana-mana, ya, nggak pernah tinggal
seminggu di rumah, kadang-kadang udah pergi, atau kadang-kadang seminggu pulang balik lagi. Ya, tapi itu yang Tuhan kehendaki. Jadi jalanin saja. Masing-masing kita punya artinya tugas ya yang harus kita laksanakan. Ya, saudara, Tuhan Yesus waktu itu berbondong-bondong datang, lalu orang datang, Yesus menyeberang dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Kalau saya ingat, saya pernah pelayanan ya bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang di pos Pengumben ini, pernah pergi naik perahu. Ya luar biasa, memang harus naik perahu. Ya, naik boat pernah waktu di Kalimantan. Ya, waktu di Kalimantan. Wah, luar biasa itu tancapnya. Jadi boat itu jalannya nggak gini. Wah, luar biasa. Tapi itu pengalaman yang ya, buat saya sukacita saja. Ya, sukacita aja. Juga pernah di Cilacap. Dan setelah pelayanan pagi di penjara Nusa Kambangan, siang langsung sore pergi lagi, ya pergi pelayanan sampai ke mana itu namanya, saya agak lupa itu, Pulau Laut apa itu ya, ya dengan naik perahu, ya perahu pakai mesin juga, dan naik perahu kemana-mana itu sampai di sana, ya sudah sore, memang pelayanannya sore malam pulang, apa yang terjadi saudara? Ya luar biasa, yaitu mesinnya mati karena kehabisan bensin. Wah, habis gitu hujan lagi ya. Tapi semua itu sukacita saja, pengalaman. Itulah mengikut Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Pasti kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi bukan membuat kita takut, enggak. Kita sudah mengikut Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan, hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Nah itu, jangan takut, ya. Oke. Setelah waktu itu, datang kepala rumah ibadah bernama Yairus, ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Ya, ya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya. Itulah yang Tuhan lakukan. Siapapun yang datang dengan kerendahan hati, ya, memohon kepada Tuhan, ya, untuk pertolongannya, Tuhan tidak pernah mengabaikan siapa dia. Tuhan tidak pernah memandang orang siapa dia, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ya, orang ini benar-benar apa tidak? Ini benar di dalam pengalaman saya mendoakan orang di KKR. Juga saya begitu. Roh yang ada pada saya ini, ya, melihat, wah orang ini benar-benar ini. Kalau saya sudah melihat begitu, pasti sembuh, ya apapun penyakitnya. Saya lihat sendiri. Tapi kalau orangnya ya bagaimana kita tahu lah, ya kalau kita dalam Tuhan pasti bisa merasakan beda-beda roh itu, bisa ya, itu Tuhan beri kepada kita. Nah ini saudara, waktu itu Yairus bilang anaknya mau mati, minta tolong sama Tuhan supaya datang ke rumahnya. Ya,
Tuhan perhatikan. Oke, aku pergi. Ayo, orang banyak berbondong-bondong di situ. Bacain lagi ayat 25 sampai 34. Ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah-faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Ya. Pada waktu Yesus berjalan menuju ke rumah Yairus, maka orang juga ikut berbondong-bondong. Ya, ramai sekali ikut semua. Pada waktu itu apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Luar biasa. Bayangkan saja. Makan jadi darah daging keluar lagi. Aduh, kasihan. Ya. Tapi ingat, di sini perempuan ini pernah mendengar, ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Iman timbul dari pendengaran, pembacaan kitab suci, baca Alkitab. Makanya di samping saudara mendengar khotbah para pendeta, lebih baik baca juga Alkitab. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa makananmu bukan hanya nasi saja, ya, tapi juga firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi begitu pentingnya saudara membaca Alkitab. Ya makan nasi, ya makan firman. Paling baik pagi bangun tidur, muka seger, baca, doa, baca. Lihat nanti, lebih lama. Kerohanian saudara, relasi saudara dengan Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan, rasanya, waduh, dekat sekali. Ya, bahkan firman Tuhan katakan kalau kita sudah dekat, hal-hal yang tidak kita ketahui akan dikasih tahu. Firman-Nya bilang. Makanya begitu pentingnya kita baca firman Tuhan setiap hari. Di samping itu, saudara juga mengerti kalau ada pemberitaan firman yang gak sesuai dengan Alkitab, saudara bisa tolak. Wah, gak bener ini. Cuman gak perlu teriak-teriak bilang menghakimi, gak perlu. Cuman kita bisa tahu, wah, ini mah bukan Alkitab itu ngomongnya karepe dewek itu. Jangan ikutin apa kita. Jadi bagaimana tahu kalau kita
juga ikut baca Alkitab. Makanya baca setiap hari. Karena apa? Makananmu bukan hanya roti saja, bukan nasi saja, juga firman. Lakukan, percaya. Lihat nanti kita jadi orang yang bukan penakut, ya, tapi kita waspada. Oh ya, percaya. Inilah perempuan ini punya iman dan dia juga punya tindakan. Karena iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan mati, percuma. Jangan cuma iman tok. Contohnya, wah kasihannya dia, kasihan tok, kasihan kayak duit, itu loh. Ya, kasihan. Kasih apa? Tapi Tuhan juga begitu. Orang berdesak-desakan, perempuan ini juga berusaha mendesak Tuhan. Mendesak-mendekat. Bahkan imannya bilang apa? Jika ku jamah jubahnya. Bukan jubahnya loh. Itu loh, aksesorisnya. Jubah yang lebih itu. Di ujung-ujungnya itu. Asal kena gitu aja, aku sembuh. Ini orang kalau punya iman begini luar biasa. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang penyakit yang mematikan. Ya saya alami. Sakit saya di sini itu di tenggorokan. Semua besar, bukan gondok, bukan. Tiroid, kelenjar tiroid. Itu mematikan. Saya hanya berdoa, Tuhan tolongin saya Tuhan. Sehingga saya sudah nggak main trompet lagi karena saya ini suka punya trompet. Sampai sekarang trompet masih saya simpan. Ya, saya senang main trompet. Akhirnya saya berhenti, saya artinya terus berdoa minta ampun, Tuhan tolong, dan benar sembuh. Dulu di kancing ini nggak bisa, berat, susah makan, kadang-kadang bisa keluar. Banyak orang lihat, teman-teman banyak lihat. Kenapa Pak? Gak apa-apa, saya paling jawabnya gitu, gak apa-apa. Kok sampai gitu Pak? Keluar semua. Banyak teman-teman yang lihat yang pergi sepelayanan dengan saya kemana. Kalau orang di rumah tahu. Kalau ditanya, kenapa? Gak apa-apa. Karena saya tahu, ini urusan dengan Tuhan. Asal percaya saja, Tuhan sembuhkan. Tapi harus hatinya kita dulu diberesin. Hubungan kita dengan Tuhan beresin. Bukan terus, ya kan saya percaya Yesus ya. Percayanya sampai di mana dulu? Tunggu dulu. Ya, kalau kita benar-benar Tuhan sembuhkan. Karena saya punya pengertian begini. Ya, ujian-ujian itu datang. Ujian datang. Naik kelas. Kalau soal kematian, urusan Tuhan. Kalau belum waktunya, gak bakal pulang. Tapi kalau sudah waktunya, Tuhan panggil pulang. Gak ada yang bisa menghalangi. Karena sudah ketentuannya. Itulah, mengikut Tuhan harus kita tahu. Ya, jangan kita yang penting percaya. Tunggu dulu. Baca, supaya kita tahu, kita dalam. Karena ini kita bukan beragama. Kita mengikut Yesus, mengikut Juru Selamat.
mengikut. Ingat, dia ke sini ikut ke sini, dia ke situ ikut ke situ. Jadi tahu, oh Tuhan maunya gini, ikuti. Ya, inilah gambaran kita mengikut Tuhan Yesus. Perempuan ini juga begitu. Dia sudah memang tekad, bahkan tekadnya dia bilang, asal ku jamah saja jumbainya, sembuh. Inilah iman yang begini yang Tuhan mau. Benar, orang berdesak-desakan di situ. Ya, namanya didesak-desak ramai ya. Tuhan juga merasa, siapa ini yang narik bajuku, jubahku? Siapa? Ya murid-muridnya bertanya, kan orang begini banyak, dari mana tahu? Dari mana, yang mana Tuhan nggak tahu? Nah, perempuan ini langsung lihat, wah, Tuhan Yesus tahu apa yang saya perbuat. Ingat, apapun yang kita perbuat, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, Dia tahu. Hati-hati. Hati-hati. Apakah semua ini seizin Dia? Apakah ini jalannya? Kita harus tahu. Ini perempuan yang menjamah aja tahu. Merasa. Begitu ini diketahui, perempuan ini akhirnya mengaku. Ya, mengaku. Ya. Perempuan itu yang menjadi takut, gemetar, ya, sampai tersungkur, ya, dia ngaku, ya, di depan Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Marah. Tuhan kita bukan pemarah. Anak Tuhan juga bukan pemarah. Orang bisa marah? Bisa. Orang bisa marah. Siapapun, saya, saudara semua bisa marah. Bisa. Tapi firman-Nya bilang apa? Sebelum matahari terbenam, sudah hilang amarah kita. Artinya apa? Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu berapa jam berapa orang. No. Marah, selesai. Bis. Enak. Enak. Nggak ada nanggung dendam, benci, amarah. Nggak ada semua. Marah, bisa. Jangan disimpan, jangan ditunggu. Selesaikan. Habis. Enak, saudara. Enak. Ya, hidup begitu. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Ya kan? Wah, makanya hidup bersama Tuhan itu enak. Ya, jalani aja. Akhirnya Tuhan di sini bilang apa? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Ya tak? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh. Ya. Baru nyala jubahnya. Tuhan sembuhkan. Jadi Tuhan sudah tumpang tangan? Enggak. Beribu-ribu macam cara Tuhan memberkati. Beribu-ribu cara Tuhan menyembuhkan. Amin. Ya kalau ini tadi Yairus ngomongnya suruh numpang tangan. Ya. Tapi inilah macam-macam manusia, ya. Tapi Tuhan Yesus di sini nggak gampang marah gimana, tapi Dia menunjukkan
Ya, bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda-beda, ya, macam-macam, ya, tingkat kepandaiannya, pengalamannya, pengetahuannya berbeda-beda. Itu yang Tuhan ajarkan tadi. Supaya kita menghadapi manusia, menghadapi teman, menghadapi siapa, kita bisa tahu, oh orang ini begini, cuman sampai di sini, ya udah, sabar, ngikut Yesus, sabar, ya, sabar. Makanya ada nama warung sate Pak Sabar, ya, sabar. Semua itu sabar. Berikutnya ayat 35 sampai selesai lah kalian. Ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita, talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi pada waktu itu selesai ini jalan. Di tengah jalan ada orang yang dari rumahnya Yairus bilang, percuma, udah mati, anakmu udah mati. Ya, di sini. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka itu. Ya. Jangan takut, percaya saja. Dua hal ini yang Tuhan minta kepada kita. Jangan takut, ya, percaya saja. Ya. Jangan takut, percaya saja. Kita kalau lihat, ya, di 1 Yohanes 4 ayat 18, ya, di situ dikatakan di dalam Yesus tidak ada takut. Di dalam Yesus tidak ada takut, ya, karena Tuhan tidak memberi roh takut, ya. Ini kita harus paham, ya, di dalam Tuhan kita nggak perlu sampai ketakutan, orang bilang apa, paranoid. Ya, yang Tuhan mau kita waspada, siaga, jangan ngeremehin, ya. Ngeremehin firman, ya. Di sini Tuhan bilang jangan takut. Di dalam Tuhan tidak ada takut. Ya. Buat apa kita takut kalau ada Tuhan? Seperti tadi saya katakan, hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Amin. Ini. Ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Kalau percaya benar, ya. Jangan. Saudara, kalau dikatakan di
Mazmur 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, singkat, jelas. Ya, singkat, jelas. Berbahagia. Coba ulangi ini. Pak, katakan tadi. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Nah, kita percaya itu berbahagia. Ya. Makanya percaya saja. Tuhan gak akan mencelakakan kita. Tuhan menepati semua janjinya asal kita taat dan setia. Karena dia Tuhan, dia nggak pernah ingkar janji. Jangan takut dan percaya saja. Ya. Jangan takut dan percaya saja. Nih. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, ya, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi nggak sembarangan orang ikut Yesus rame-rame terus lalu semua terus Yesus berkenalan. Yesus melihat hati. Orang mau masuk ikut semua. Stop. Hanya kamu. Coba, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Inilah gambaran kita di dalam mengikut Tuhan. Petrus, gambaran iman. Yakobus, percaya. Percaya. Dan Yohanes, gambaran kasih. Makanya ada IPK, iman, percaya, pengharapan, gitu. Iman, percaya, pengharapan. Percaya kan, punya pengharapan dan kasih. Petrus, gambaran iman. Ya. Yakobus, gambaran pengharapan, percaya, punya pengharapan. Ya. Yohanes, gambaran kasih. 3 hal ini yang harus kita punyai di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Harus. Gak bisa ditawar. Memang dari ketiga ini kasih yang paling utama. Ya. Tapi kita bicara komplit aja. Iman, pengharapan, kasih. Percayalah. Sampai kapanpun saudara di dalam mengikut Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa satu kemuliaan sampai pada waktunya kita pulang ke sana. Itu baru sampai di sorga nanti. Kalau di dunia pun tidak punya itu, iman, pengharapan, dan kasih, percaya dengan ikut Tuhan Yesus dengan benar, ya, saya sih nggak menghakimi. Nanti sampai mana? Tuhan nanti bertanya lagi di Matius 7 itu. Aku nggak kenal kamu. Nah, ini bahaya kalau udah begini. Nah, kalau kita dekat terus pasti kenal. Ya, pasti kenal. Nih, berikutnya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, ya, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada
orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Yesus bingung. Kenapa ribut kamu menangis? Nah, mungkin mereka jawab ya, lah wong iki mati loh Tuhan. Ya apa iki mati Tuhan? Tapi di sini Yesus bilang anak itu nggak mati, ya, tapi tidur. Apa artinya ayat ini? Inilah gambaran orang mengikut Yesus. Yesus nggak bilang mati, tidak. Tidur. Kalau orang tidur pasti bangun. Makanya seperti Tuhan Yesus bangkit, kita pun yang mati dikubur akan bangkit. Amin. Itu di situ kita yakini. Syaratnya kita benar-benar di dalam Tuhan Yesus. Nggak asal-asalan, enggak. Nanti Tuhan nanya, siapa lu? Ini makanya orang mati turu. Ngadeg, bangun. Di sini katakan yaitu ahli takut. Bangun. Gitu. Makanya disinilah kita sebagai anak Tuhan jangan mengikuti orang-orang bilang apa. Ya, bilang Tuhan kok beranak ini, sudahlah. Lu mau percaya, syukur. Gak percaya, ya wis. Gak paten. Ya. Yang penting bukti. Ya, bukti. Maka Yesus di sini bilang anak ini tidak mati. Nih saudara, jadi inilah di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus tahu sampai di mana nanti kita, ya. Itu jangan sampai kita nanti kita mati sampai surga enggak. Nah, salah. Kalau kita benar-benar kita yakin, ya, maka di sini katakan anak itu bangkit berdiri, suruh ngasih makan. Lah, itu namanya. Kalau saya teringat, ini teringat waktu KKRI Brastagi. Ya. Saat kita makan, nggak tahu, nyung, ambulan datang. Orang sakit di dalam itu ambulan, ada dokternya, ada susternya, ya, ada keluarganya, ibu-ibu itu tidur. Di situ saya diperintahkan, coba Pak Hendro layani. Saya bilang, kasih turun. Nggak bisa. Turunin aja. Turunin. Saya doain. Saya kalau doain orang mesti minta pengampunan dulu, dosanya diampuni. Ya, begitu saya bilang, bangun, berdiri. Saudara, bukan berdiri, jalan dia. Terus bilang apa? Aku lapar. Saya bilang sama dokternya, Pak, ini boleh nggak kasih makan? Kasih aja Pak, kasih aja Pak Pendeta, nggak apa-apa. Kasih makan yang kenyang. Ya, memang begitu, makan itu kekuatan. Makanya jangan lupa makan. Ya, apalagi di saat begini, makan aja yang kenyang. Jangan ada ketakutan, udah biarin dah. Yang penting makan, seneng aja, seneng aja. Bawa seneng. Jangan ada yang menekan, jangan. Seneng. Ya, percaya. Pandemi ini akan berakhir. Segera akan berakhir. Percaya.
Kalau saya percaya, segera akan terakhir. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang ditabur pada pagi hari ini jatuh di tanah yang subur, tumbuh, berbuah, buahnya lebat. Pakai semua anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Biar kuatkan iman mereka, Tuhan. Kau pakai mereka semua. Pakai. Sebagaimana Engkau kehendaki. Pakai mereka, Tuhan. Saat yang terakhir-akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku tak selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, aku kan setia, tak pergi dariku. Ku tak selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasa, mari kita akhiri dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Hola bakara papasikina maramatana. Inna rapala pakasanda barabata sindi de. Hola barabata sikiri de. Yesus, Yesus, Yesus. Kekasih Tuhan. Terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.